Halo guys, kembali lagi bersama gue Ajeng dan Monde dan teman gue satu lagi yang di ujung sana siapa namanya? Ayo siapa? Ya udah pokoknya itulah. Nggak bercanda bersama Mas Ines juga untuk menghibur kalian dalam Kambing Hitam Podcast episode kedua. Dan kali ini kita akan ngebahas topik yang sebenarnya mungkin sering didengar atau sering dirasakan atau sering diceritain temennya. Dan kali ini tuh kita akan ngebahas yang namanya toxic relationship. Berdasarkan Healthscope, toxic relationship itu sebenarnya apa sih? Jadi istilah toxic relationship itu merujuk pada sebuah hubungan yang ditandai dengan perilaku-perilaku beracun ya. Maksudnya toksik yang berpotensi merusak fisik maupun emosional diri sendiri atau pasangan. Nah, kenapa sih toxic relationship itu berbahaya ya? Karena itu merusak ya, namanya racun ya, itu merusak tadi yang udah gue jelasin, merusak fisik maupun merusak mental. Apalagi bagi kita tuh sebenarnya sekarang mental tuh penting banget ya, kesehatan psikis gitu. Nah, sebenarnya apa nih? Kayak ada yang udah mulai Udah nyaut aja ya udah gue. mulai nggak sabar ya lanjut. cerita. Udah mau nangis. Jadi sebenarnya gimana sih seseorang itu atau perilaku apa sih yang bisa disebut sebagai yang namanya toxic relationship? Nah, berdasarkan informasi yang gue tangkap nih dari Healthscope itu, ciri-cirinya tuh bisa sering mencela dan meremehkan, temperamen buruk, suka mendorong rasa bersalah atau guilt inducer atau deflector. Bisa juga orang yang terlalu penurut bisa disebut toksik loh ya ternyata, atau terlalu mengontrol atau suka memanfaatkan, dan yang terakhir itu adalah terlalu posesif. Nah, di antara 8 ciri-ciri ini, apakah ada yang pernah mengalami? Saudara-saudara, ayo ya ke sana. Ayo. Gue diem dulu deh. Semuanya pernah ngalamin deh. Aduh. Berat topik hari ini. Oke, mau deh Gimana, Nes? Gambreng. Ines. Oke, biasanya Monde duluan nih. Oke, gue persilahkan Monde. Silakan Man. Aku jadi gue sih. Aduh. Kalau masalah toxic relationship, mungkin kayak hubungan yang toxic itu yang gue alamin adalah lebih ke manipulatif kali ya, kayak bohong dan juga jatuhnya kayak gaslight. Kalau menurut pandangan gue sendiri ya, gue tahu sotoy mungkin ini nggak benar juga atau gimana. Gaslighting itu lebih ke playing victim, jadi kayak seakan apa yang dia perbuat itu bukan suatu kesalahan, tapi kayak dia menganggap ngapain sih lo, kok lo curigaan banget, kok lo lebay banget, jadi kayak balik nyalain kita. Padahal yang salah itu dia, itu cara dia proteksi diri untuk manipulasi kita supaya ya itu nggak salah di depan kita. Kalau pengalaman gue sendiri, gue pernah ngalamin gaslight dulu sama seseorang. Jadi dulu tuh kayak gue pernah nemuin dia ya selingkuh, ya sesuatu yang kayak, tapi gue belum nemuin bukti pasti, dan kayak intuisi gue sebagai cewek tuh kayak gue yakin akan hal itu, cuman kayak masih belum ada bukti konkret gitu loh. Tapi gue nggak bisa nutupin ekspresi sifat gue saat dia waktu itu. Gue tuh kelihatan banget kayak ada yang ganggu pikiran gue, sehingga dia nanya gue kenapa. Sampai akhirnya jawab, gue merasa kayak ada yang aneh. Gue merasa kayak gue langsung menjurus pertanyaan, lo selingkuh ya, kayak gitu-gitu. Cuman di saat itu gue tuh ngerasa gue bego dan kayak berhasil gitu dia manipulasi gue, seakan tuduhan gue itu salah, seakan apa yang gue omongin itu nggak ada bukti, apalah, kok lo bisa berpikiran seperti itu dan lain-lainnya. Sampai akhirnya mungkin ada yang pernah di posisi kayak gue kali ya, di saat lo menemukan sesuatu yang gak benar, cuman memang lo gak punya buktian atau lo gak ada sesuatu yang bisa membuat jadiin bukti untuk ada yang ada di pikiran lo itu, untuk yang lo rasakan itu, lo belum punya bukti konkret, jadinya tuh dia memanipulasi gue seakan gue itu emang overthinking, gue lebay, gue itu gak benar. Padahal endingnya emang dari tangan Tuhan kali ya, gue dibantu dikasih jawaban. Sampai akhirnya gue tahu kalau kenyataannya itu nggak seperti itu, dan makin kesini gue makin tahu kebohongan lainnya. Jadi
itu benar-benar toxic relationship yang sampai saat ini sih mungkin masih berpengaruh dan bikin gue insecure untuk lebih milih-milih orang atau percaya sama orang. Itu benar-benar ini ya, udah ibaratnya dia udah salah nih, udah selingkuh, udah cheater, terus udah gitu dia memanipulatif, jadi kan kayak double gitu ya, udah dia selingkuh terus dia manipulatif, jadi kayak bohong juga gitu loh. Pertama dia membohongi lo juga, terus dia membohongi diri sendiri juga dengan seolah-olah enggak kok nggak selingkuh gini-gini ya, ternyata padahal sebenarnya ya dia melakukan itu gitu, cuman memang belum ada bukti aja, jadi kayak ya gampang lah kita diputar balik. Iya, dia merasa aman. Nah, jadi kayak itu tuh semacam tamengnya dia untuk berada di zona nyamannya dia. Jadi dia nggak mau kehilangan apa yang dia punya saat itu. Jadi saat dia tahu gue nih cuma belum ada bukti atau kayak gimana-mana, dia akan mencari segala cara untuk ibaratnya tuh gue merasa disudutkan, seakan-akan gue yang salah, dan kayak gue jadi minta maaf ke dia. Dan itu nggak cuma sekali dua kali, ada juga momen dimana kayak dia berbuat kesalahan, ujung-ujungnya gue yang ngerasa bersalah dan kayak kok gue jadi begini. Dan gue ngerasain kok momen-momen di saat gue tiba-tiba menjadi lebih emosian, jadi lebih sensitif. Gue merasa dia itu lebih cenderung ke nyalahin balik ketimbang dia mengakui apa yang dia perbuat, apa kesalahan dia. Menurut gue itu jatuhnya juga bohong dan cheater. Dan itu pun juga nggak cuma pas udah putus pun masih dengar kok cerita-cerita dari orang sana sini atau gimana, apalagi kan di lingkungan sekitar gitu ada aja yang bilang ke gue, saudara gue sendiri pun pernah bilang kalau kayak setiap ditanya alasan putus apa, dia nge-cover dirinya dengan bilang gue itu nggak mau lagi sama mahasiswa kayak begitu. Karena menurut gue it's not the point why we are breaking up. Dan memang gue sempat memaafkan kok ke perbuatan itu, tapi dia buat gue merasa kayak gue akan kesepian dan sedih gitu kalau dia nggak ada saat itu. Jadi gue memilih untuk memaafkan. Tapi sejalan dengan hubungan kita yang terus berjalan setelah kejadian itu, gue nggak bisa bohong kalau mungkin perasaan gue tuh sama Kak Aman menghilang dan gue udah mulai bodo amat dari situ. Dari situ gue kayak dia nggak nyariin, ya udah gue nggak peduli gitu. Toh gue main-main kayak mungkin saat itu gue pertama kali ketemu lagi sama Ajeng setelah beberapa lama. Nah di saat itu tuh kalau nggak salah ulang tahun gue, dia gak nyariin gue sama sekali, tapi ya gue nggak masalah, ya udah gue nikmatin aja gue main-main sama temen gue. Padahal mungkin di saat itu teman-teman gue pun gak ada yang ngeh kalau hari itu hari ulang tahun gue, tapi ya gue nggak peduli, gue kayak fokus sama diri gue sendiri, gue nggak terlalu mikirin dia kemana ya. Kalau biasanya kan cewek lebih insecure dan needy kan. Saat itu gue sadar kalau gue udah mulai berkurang. Lu gimana, Nes? Atau ada yang mau nambahin atau nanya? Kayak lumayan berpengaruh banget ya berarti sama hidup lo gitu. Kalau gimana, Nes? Apa lebih parah? Menurut gue case-nya Monde ini banget sih, kayak gitu itu ngerusak banget ya, benar-benar toxic banget. Lo gimana, Nes? Kalau gue mungkin lebih ke manipulatif ya. Dia tuh selalu nuduh gue kalau gue cheating. Jadi sebenarnya bukannya maksud untuk mengungkit sih kita ngebahas podcast ini atau gimana. Tapi buat kita belajar dari pengalaman aja. Karena kan kita semua juga udah lewatin ini semua kan. Kita udah happy dengan pilihan kita sendiri sekarang. Jadi ya mau mengungkit pun gue rasa udah bukan momennya lagi. Jadiin buat pelajaran aja. Jadi manipulatif. Yang sebelumnya ini, si mantan gue yang ini adalah dia tuh selalu nuduh gue cheating. Padahal kan ya kalian sendiri juga tahu gue gak pernah selingkuh kalau pacaran kan. Terus manipulatifnya tuh kayak gini, dia tuh selalu nuduh gue cheating. Contohnya kayak ya hampir 24 jam sih gue harus share live location ke dia. Jadi kalau misalnya itu mati, kan itu kan bisa paling lama itu kan 8 jam ya live location. Terus kalau misalnya gue lagi banyak kerjaan atau kayak terus mati, terus gue lupa update atau gimana, dia akan nelfonin gue, dia akan marah-marah. Itu parah sih. Tapi kita pernah jadi saksi loh Jeng saat dia moto-motoin menu apalah yang menurut gue sendiri nggak bisa seperti itu. Menurut gue itu lebih ke posesif juga nggak sih? Tapi ya posesifnya karena dia manipulatif. Terus yang toksiknya lagi, dia tuh pernah
Kan gue waktu itu lagi banyak banget kerjaan ya. Nah, dia tuh bilang kalau untuk nge-share fotonya dia gitu loh, biar kayak bukti kalau misalnya emang gue sayang sama dia atau kayak gue mengakui dia kalau dia tuh pacar gue gitu. Tapi kan waktu itu gue lagi banyak kerjaan ya, namanya juga kayak anak baru gitu. Terus gue udah bilang sama dia, sebentar ya, aku lagi banyak kerjaan. Terus dia tuh kayak marah-marah gitu sampai nelfonin gue, ngechat gue, caps lock semua. Kenapa sih nggak mau nge-share foto? Ada hati yang dijaga emang di Instagram? Ada siapa di Instagram kamu emang? Kayak gitu dong. Anjir. Terus pernah lagi masih lagi ribet-ribetnya gue pada saat itu, kan gue emang banyak kerjaan, terus gue sampai nggak sempat makan kan, nggak sempat kayak keluar kantor gue makan segala macem. Terus dia tuh ternyata nungguin gue dong dari sore sampai kayak gue balik gitu, cuman buat ngeliat kalau gue tuh kayak keluar makan sama cowok apa enggak, karena dia tuh nggak percaya kalau gue tuh banyak kerjaan. Jadi dia nungguin gue di depan gerbang kayak ibaratnya kayak buat pergokin gue gitu loh. Padahal gue makan aja nggak sempet gitu. Gimana gue mau ke depan kantor kan? Sumpah ya. Kayaknya lo harus ngasih kerjaan deh Nes ke dia Nes biar dia nggak ngurusin orang banget ya. Sumpah dia kurang. Kayaknya itu ya udah berlebihan banget sih kalau sampai seposesif parah itu. Dan kalau gue main Mobile Legends, kan kadang gue suka main sama temen gue ya, dia tuh pasti selalu ngecek history gue main sama siapa, main jam berapa. Dan kalau misalnya gue main dengan kayak akun yang sama gitu terus-terusan, dia pasti akan nanya ini siapa, terus sampai dikepoin gitu loh itu akunnya. Mobile Legends doang men, astaga. Padahal main game juga kita bisa nggak ada yang tahu ya, bisa random sama siapa aja kan. Jadi kayak banyak hal yang nggak make sense yang udah benar-benar ngebatin di lo kali ya, cuman lo masih lumayan lama bertahan dengan dia kan ya. Iya nggak tahu lah, gue pada saat itu mungkin gue bodoh kali ya atau gimana, kayak ya udah gue masih tahan-tahanin aja. Dan ternyata emang bener ya dibuka semuanya, ya ternyata dia yang cheating, dia yang sebenarnya tuh nggak mau gue kayak dia. Benar, itu tamengnya dia memanipulasi lo seakan-akan dia takut kalau lo melakukan hal itu, padahal ya dia takut kayak gitu karena dia tipikal orang yang kayak dia mau selingkuh tapi nggak mau diselingkuhin. Betul. Gimana ya, kayak udah kelewat banget ya menurut gue tadi, kayak udah manipulatif iya, terus cheating iya, posesif iya, psycho iya. Ya memang namanya di dalam hubungan perselingkuhan itu tidak ada yang baik guys. Gini deh, sebenarnya kenapa sih seseorang harus selingkuh? Coba deh kasih gue alasan kenapa misalkan si A selingkuh dari si B pacarnya, kenapa? Karena mungkin menurut gue dia merasa tidak cukup, padahal apa yang dia dapat itu udah lebih dari cukup. Jadi kayak dia tuh masih kayak lirik sana sini, kayak nggak mikirin perasaan orang aja. Itu pun menurut gue bukan salah kita ya, yang sebagai diselingkuhin itu bukan salah kita, tapi salah dia yang nggak bisa jaga hatinya sendiri. Kalau menurut gue dia akan merasa hebat gitu loh kalau bisa naklukin banyak cewek. Oke, tipikal fuckboy ya. Pucuk boy. Ya, jadi kayak gimana ya, seorang tuh akan berani berselingkuh kalau kata Mondi kayak merasa nggak cukup, merasa apa, sebenarnya semuanya tuh udah cukup gitu. Berarti kayak dia nggak bersyukur ya nggak sih? Enggak, bener-bener. Akan apa yang dia miliki, ya udah one is enough. Terus kalau kayak kata Ines selingkuh itu ya karena dia merasa hebat. Hah, siapa yang bilang selingkuh itu hebat ya nggak sih sebenarnya? Kalau kita ya, bagi kita, karena menurut gue justru orang yang bisa bertahan sama satu pasangan, orang yang tetap cinta gimana pun kondisinya, itu yang lebih hebat ya nggak sih? Iya, bagus. Kayak contohnya Pak Habibie kali ya yang bisa kita jadiin contoh. Gila itu mah. Kadang gue suka berharap kapan ya gue dapet kayak gitu ya. Jadi gimana ya, kayak tadi kan gue baca toxic itu bisa meliputi mental maupun fisik ya. Kalian selama ini alami mental aja kan atau gimana? Atau mungkin ada perlakuan verbal kayak misalkan lo diomongin apa gitu, terus atau jangan-jangan sampai ada kekerasan fisik atau apa yang benar-benar ya membuat lo nggak bisa lupa gitu, lo sakit hati banget. Kalau secara fisik itu gue nggak pernah mengalami, verbal juga enggak, karena dari awal pun gue udah sangat no sama cowok yang dari ngomong aja tuh kasar, kayak misalnya biasa ngomong anjing atau gimana ya. Nah, karena menurut gue dia kalau ngomong kasar aja enteng gitu, apalagi pas lagi marah. Dan apalagi kalau kasar itu gue nggak bisa. Jadi gue nggak mau kalau sama cowok-cowok kasar dari awal.
Nah, berarti setelah yang kalian alami nih kayak tadi manipulatif lah dan segala macam. Terus tadi gue udah nanya kalau sebenarnya sih alasan kenapa selingkuh dan lain sebagainya, dan berapa lama lo berdua tuh bisa cheer up lagi gitu loh. Maksudnya itu tuh benar-benar nyakitin hati banget. Itu benar-benar ya ampun, kalian tuh baik, kalian bahagia aja sebenarnya gitu. Tapi karena satu cowok ya kucek boy itu ya, kayak lo tuh pasti jadi ngerasa insecure, lo jadi ngerasa kepikiran banget, lo tuh mau banget melanjutkan hari-hari lo kayak gue sedih banget ya gitu loh. Gimana caranya kalian berdua tuh bisa cheer up lagi gitu? Kalau menurut gue kita cheer up itu adalah, kalau menurut gue sendiri ya, abis kita putus itu jangan kayak mungkin ada orang yang bermindset kalau misalnya abis putus itu cari pacar baru lagi makanya kita bisa move on. Gue nggak begitu. Iya, benar. Ada jadi teman kantor gue yang juga bermindset kayak gitu. Kalau gue sendiri sih ya udah biarin gue tenang dan ya udah happy dengan kehidupan gue sendiri. Kayak gue ngerasa mandiri dan kayak ya udah gue bisa kok, nggak harus apa-apa. Kayak gue ngerjain apa yang gue mau. Gue mencari hobi gue kembali dan gue kayak berusaha nemuin teman-teman baru. Dan di situ pun gue juga ngerasa jujur lebih insecure sih setelah kejadian itu. Kayak gue lumayan lama ngejomblo setelah itu, mungkin hampir 2 tahun, dan gue kayak picky banget. Gue rasa lo tahu banget ya Jeng, gimana gue saat gue lagi deket sama si A, si B, gue tuh cerita ke lu, dan mungkin lo yang paling tahu. Gue ngerasa ke sini biasa aja, yang ini enggak, gue kayak gimana gitu. Sampai akhirnya orang sendiri pun sempet kayak mikir gue tuh lesbi coy. Gue sempet dipikir kayak gitu. Siapa? Sama gue juga dikira gitu anjir, gara-gara fit lama jomblo. Dikira lesbi. Kesel banget anjir. Gue dikira lesbi karena kayak mungkin gue juga ada kan cerita ke orang lain selain ke Ajeng, kayak gue bilang gue deket sama ini, tapi kayak enggak, gue biasa aja kok, gue nggak tergerak ya kok, gue gini ya. Gue tuh kayak lu lesbi kali, lu hati-hati ya kalau ada temen tomboy yang dibilang kayak gitu, yang tiba-tiba datang ke lu ngecurhat. Gue bilang oh please, gue masih pengen punya anak, gue masih pengen ini, gue nggak sampai kepikiran ke sana. Cuman memang belum ada aja saat itu ya yang buat gue ngerasa yakin dan buat gue ngerasa kayak percaya lagi, karena memang gak segampang itu dan butuh proses gimana ngeyakinin gue. Pasti setelah kejadian itu mungkin kriteria gue lebih bertambah dan makin insecure dong. Gak bisa, gue nggak mau jatuh ke lubang yang sama kayak gitu sih kalau gue dulu, karena gue orangnya nggak banyak pacaran dan untuk nyari yang klop bener-bener sefrekuensi sama gue sendiri tuh butuh waktu banget buat gue. Apalagi untuk ibaratnya gini ya, ada beberapa tahapan gitu. Lo tuh harus ngehapus lukanya dulu, terus lo harus berkontemplasi sama diri sendiri dulu ya kan. Lo terus menanyakan gitu, lo mau sebenarnya apa sih yang lo cari, apa kayak gimana. Terus tahu-tahu misalkan ada laki-laki yang dekat, tapi kalau misalkan memang waktunya tidak tepat atau ternyata orangnya tidak tepat, ya buat apa gitu ya nggak sih? Iya benar. Iya, tapi time. Lucu ya, ada yang bilang ya Allah kalian. Sumpah ada. Dan gue nggak nyangka ada juga yang bilang kalau kayak gitu, Nes. Iya, teman kantor gue anjir ada yang bilang kayak gitu, saking gue lama jomblonya kan kesel ya. Iya, kalau gue tuh sampai dibilang kayak gitu juga. Cuman ya gue mikirnya ya udahlah, gue masih, otak gue masih lurus kok, gue nggak akan menjurus ke situ juga. Cuman ya memang belum mau, gimana sih, kayak belum ada yang meyakini hati gue. Kalau gue mungkin lebih ke mental banget sih, parah banget. Kenapa ya? Karena gue emang benar-benar ngelihat sendiri kan gimana dia cheatingnya. Terus ya udah, Ajeng pun juga tahu kan setelah kejadian itu gue nangisnya kayak gimana, nelpon Ajeng. Kan gue orangnya pikiran banget ya, dan itu tuh bener-bener emang ngefek ke semuanya. Saat itu seharian gue bener-bener gak makan, terus sampai yang kalian tahu sendiri kan, kayak pada saat itu tuh gue jerawatan banget, parah banget. Iya, ngaruh ke hormon juga ya, karena stres. Ya, ini itu parah banget, dan banyak banget orang yang malah mengira kayak, lu jorok sih, lu nggak pernah cuci muka sih, gini. Kok lu jerawatan sana sekarang? Tapi mereka nggak tahu
apa yang Apa yang lo dalam rasain? diri gue gitu, apa yang jadi beban gue, bukannya malah ngebantu beban gue, malah nambahin beban gue dengan komen jerawat gue. Kesel gue. Netizen Bu, sabar. Butejo dia. Iya, lu belum kena butejo aja. Makin stres lu. Dan proses healingnya susah banget sih, maksudnya bukan karena gue move on dari dia, bukan, tapi karena lukanya udah susah banget. Terus untungnya sih waktu pas kejadian itu, pada hari itu besoknya kan gue langsung kena stripping program gitu kan, 2 minggu gue nggak libur kan, jadi ya udah lumayan pengalihan sih pada saat itu. Emang sih kayak kalau dikasih kesibukan kerja tuh kita lupa ya, bukan lupa sih, kayak Terdistract. fokusnya terdistract dari apa yang kita pikirin gitu. Tapi ketika lo udah ngalamin kesibukan itu, lo pasti sempat ngerasa kayak kok sedih banget ya, masih ngerasa suka kayak sepi dan gitu nggak sih Nis? Lu ngerasa kayak kosong gitu nggak? Sepi setelah putus? Enggak sih, justru gue malah ngerasa lega. Gue ngerasa lega, gue lepas beban gitu, nggak tahu. Arsan kan sedih ya sebenarnya, tapi kayak bener. ya gitu, sebenarnya lebih ringan gitu badan gue ngerasanya. Jadi kayak ya udah, gue akan ngelakuin apa yang gue mau pada saat itu. Gue lebih sayang sama diri gue sendiri sih. Gila, keren Gue banget. setuju banget. Mungkin karena kesalahan bukan dari kita ya, Nek. Kita juga ngerasa ya kita udah melakukan yang terbaik selama ini. Tapi kalau misalnya bukan mengharapkan balasan yang baik juga, tapi kalau apa yang kita lakukan itu namanya relationship ya, harusnya kan relation itu imbang gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak seimbang, apa yang kita kasih bukan padan sama apa yang harusnya kita dapatkan, ya kita ngerasa lega aja ngelepasin beban itu. Jadi kayak nggak ada perasaan regret atau apa. Justru jujur gue juga sama sih, lebih lega rasanya. Karena ya dengan kalian sudah menyudahi gitu ya, saya itu ngerasa lebih bebas, ngerasa lebih sayang sama diri sendiri, ngerasa lebih tahu diri sendiri tuh maunya seperti apa, tipikal yang apa ya, laki-laki yang benar-benar baik di mata kalian tuh pasti udah berubah kan kriteria dan sebagainya. Jadi kayak lebih memilih. Iya, benar-benar. Benar-benar apa ya, jatuhnya kayak mendewasakan sih. Benar. Karena gue merasa setelah kita melepaskan sesuatu yang selama ini buat kita sakit itu, kita jatuhnya lebih tenang. Dan memang kita itu saat itu merasa kayak bucin kali ya, kayak ngerasa tutup kuping tentang omongan. Seperti gue udah sering banget dibilangin temen gue, gimana ya cara dia nge-treat lo, atau temen gue juga ngasih tahu dari mata cewek ya yang ngelihat itu kayak, kok dia begini sih, kok maksudnya kan janjinya dia yang jemput, kok malah lo yang nyamperin, terus dia nganterin lo tapi dia ngambek. Kok jatuhnya kok kayak begitu sih, lo gak seharusnya di-treat seperti itu. Tapi saat itu gue hanya bisa memaklumi apa yang dia lakukan, hanya menerima, dan kayak gue tuh ngerasa oke, gak apa-apa kok, ntar bisa dibilangin baik-baik atau gimana. Tapi tidak segampang itu lo bisa merubah orang, tidak segampang itu lo bisa mengkomunikasikan sesuatu kalau dari dasarnya dia sendiri pun akan tetap seperti itu. Jadi itu sih kalau menurut gue yang buat gue merasa lega. Gue akhirnya menerima omongan temen gue. Gue saking dulu gue takut temen gue komentar, gue gak mau cerita ke mereka dulu. Jadi ceritanya tuh temen gue udah lulus duluan. Jadi setelah gue akhirnya lulus juga, kita janjian di suatu tempat, dan akhirnya gue cerita tentang kejadian itu. Dia tuh langsung shock dan kayak, aduh Mon, kenapa masih lo maafin saat itu. Jadi dia tuh kayak yang lebih encourage gue dan bilang, coba lo list lagi, orang ini nih pas lo lagi netral, orang ini nih cocok gak sih untuk masa depan lo nanti. Itu baru gue sadar dan gue letting go aja. Ya, orang itu gak akan pernah bisa berubah. Maksudnya harus dari dirinya sendiri untuk berubah jadi lebih baik. Gak bisa kita suruh berubah hati gimana, gak akan pernah bisa. Iya, benar banget. Kita apa ya, gini deh, kita misalkan ketemu sama dia beberapa bulan atau beberapa tahun gitu, tapi habitnya dia sudah begitu, tingkah lakunya udah begitu, perilakunya udah begitu, udah ya tahun dia jalani seperti itu. Apalagi kayak misalkan emang tipikal orang yang cheating, tipikal yang orang manipulatif, mau kita udah sayang apapun, mau kita sebutin apapun, mau kita berkorban dimanapun, tapi kalau emang dasar orangnya begitu, jangan harap kita bisa merubah dia. Dia dan Tuhan doang bisa berubah.
semakin gede kita akan semakin picky sih orang seperti apa yang kita pengen jadi pasangan kita di ke depan, ya. Kata kita sanggup gak sih hidup sama nih orang nih seumur hidup? Pola pikirnya harus seperti itu sih. Iya. Apalagi ya kayak pasangan lo ketika marah itu perlakuan dia ke kita harus lihat sih. Jangan sampai ya kayak kalau yang sering gue baca di Instagram atau di Twitter ya, kayak misalnya ada kekerasan verbal, ada kekerasan fisik. Wah gila, kalau itu udah lu alamin pas pacaran, please jangan lanjutin itu ke tahap yang lebih serius. Untung gue nggak lanjutin ya. Untung lo sadar ya Nes ya. Untung dateng ya. Iya ya. Cipmang satu itu. Berat banget ya obrolan kita cuy. Tapi kalian lebih lega gak sih sekarang? Jauh lebih lega dan lebih bahagia setelah ya udah lewat aja gitu semua. Of course lebih happy karena gue akhirnya nemuin yang sesuai sama gue mau, walaupun apa ada aja omongan miring orang karena dia itu teman dekatnya mantan gue, tapi gue nggak peduli karena yakin dari pilihan hati gue sendiri. Gue memilih karena gue merasa ini orang tuh kayaknya memang yang gue cari deh. Dari banyak aspek yang selama ini gue pernah jalanin sama dia, selama lumayan lama dia ngeyakinin gue 8 bulan sampai akhir kita pacaran. Kalau gimana Nes? Gue ngerasa lega banget sih setelah ngelepas semuanya. Terus apalagi setelah gue ketemu pacar gue yang sekarang ya, dia bukan cuman hanya bisa sayang sama gue, tapi dia juga ngajarin gue gimana gue bisa lebih sayang sama diri gue sendiri juga. Nah dulu tuh setelah kejadian itu gue tuh bener-bener kayak berharap banget, berdoa banget gue bisa dapet cowok yang benar-benar bisa jadiin gue satu-satunya, yang gak macem-macem, yang gak pernah ngelirik kanan kiri. Pokoknya benar-benar bisa jadiin gue satu-satunya sampai akhir nanti. Yang satu-satunya dia satu-satunya dia pacarin, dan satu-satunya yang dia nikahin nanti. Dan makanya akhirnya gue ketemu sama si satu ini. Sebelumnya gue pernah ketemu sama yang lain juga, tapi gue merasa mereka tuh gak bisa jadiin gue satu-satunya. Ngerti kan? Karena keyakinannya kan ada di diri lo sendiri, Nes. Dan gue lebih yakin sama yang sekarang ini. Jadi ya udah. Sebenarnya bukan banyak ya, kayak ada beberapa orang yang sempat mendeketin kalian, ada beberapa orang yang sempat mau ibaratnya memulai lagi sama kalian, tapi if your heart says no, ya please don't gitu. Kayak benar-benar hati itu penting banget ya. Kalau emang feeling lo jelek dari awal, udah please nggak usah. Ya, dan berat banget sih untuk ketemu sama orang yang ibaratnya kayak hancur, terus mencoba untuk memperbaiki, mencoba untuk meyakinkan dia juga kalau it's okay, ayo healing kayak gitu. Susah benar-benar untuk menemukan orang yang mengajak kayak gitu. Sekarang kelihatan kan jerawat gue lebih berkurang, berarti lebih waras kan gue. Faktor kebahagiaan lo dari jerawat ya. Karena lo pakai sheet mask terus bukan? Percuma mau skincare apapun kalau dalamnya rusak kan? Iya benar. Di muka bisa aja kelihatannya baik-baik aja, Jeng. Di hati nggak ada yang tahu. Berat. Apalagi cewek. Iya benar. Apalagi cewek, pinter banget wrappingnya tuh kayak gimana, sekali yang ratu-ratu baper gitu ya. Apa ya, kayak insting cewek, feeling cewek tuh kuat. Nggak pernah salah. Iya benar, kuat. Apalagi lebih ke intuisi kali ya. Intuisinya tuh kuat banget. Jadi ibaratnya kayak jangan sekali-sekali nyoba cheating, jangan sekali-sekali nyoba selingkuh, apalagi berbohong, karena cewek itu detektif. Benar. FBI. Gue itu benar-benar FBI banget. Gue itu sebenarnya tipikal orangnya tuh ya nggak pedulian banget, nggak mau yang cari tahu, nggak mau kepo banget, biasa aja. Tapi di saat sesuatu itu yang mengganggu pikiran gue bakalan keponya tuh bener-bener parah banget. Cuman gue bener gue juga kayak gitu. Bener gue juga bakalan parah banget. Kayak dulu pun mantan gue tuh pernah kayak karena ketahuan selingkuh, dia gara-gara itu dia jadi ngasih alamat email gimana sih untuk ngeyakinin dia kalau dia tuh akan berubah, dia nggak begini. Jadi dia akan melakukan apapun gitu, entah dia ngasih alamat email dia lah, sama pasportnya dan lain-lain. Setelah saat itu gue bisa tahu hal lain yang menurut gue oh ternyata emang gue nggak bisa sama orang ini kayak gitu. Bener-bener ya, luar biasa guys obrolannya. Kayaknya ini harus disponsorin sama psikolog ya obrolan. Biar kita lebih enak ya.
Nah, ya udah. Jadi gue mau coba ngerangkum ya kayak dari awal. Sebenarnya toxic relationship itu bukan cuma istilah loh, tapi benar-benar nyata di sekitar kita, dan ciri-cirinya tuh ada banyak banget yang tadi gue sebutin, either manipulatif, bohong, cheating, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan memang para pendengar Kambing Hitam podcast ini merasa ada beberapa ya nggak sih, satu atau beberapa aspek yang tadi gue sebutin, wah kalian harus be aware, karena siapa tahu udah masuk tuh kalian di dalamnya namanya toxic relationship. Dan toxic relationship itu gak cuma nyerang psikis ya, bisa nyerang fisik juga, bener-bener yang sampai kepikiran banget, atau kayak tadi ini cerita sampai dia nggak pengen makan seharian. Wah gila, itu udah nyerang banget kan, kayak lo nggak pengen makan, lo nggak pengen ngelakuin apapun. Tapi percayalah kalau kalian memang mau yang terbaik, ya udah keluar aja dari toxic relationship itu dan akan lebih lega. Dan Iya benar. Gimana guys, ada pesan-pesan lagi yang lainnya? Gimana Mon? Kayaknya udah kali ya. Udah lah ya berarti ya. Udah lah ya. Udah. Dari Semua juga kan. dari Ines, Monde, dan Ajak dalam Kambing Hitam Podcast episode 2 Toxic Relationship. Jadi see you on next episode. Dadah. Dadah. Bye.